Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Febrianti, NIM C1B021021, Prodi Manajemen S1, mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu kedua, yaitu struktur dasar akuntansi. Yang pertama, siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang cakup dalam ruang lingkup akuntansi dicatat dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan, dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal kembali. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Yang pertama, transaksi didukung bukti transaksi. Kedua, pencatatan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketiga, penggolongan transaksi dalam buku besar. Yang keempat, pengiktisaran transaksi atau penyusunan neraca saldo. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Yang keenam, penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan. Yang ketujuh, penyusunan ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, penyusunan neraca akhir periode. Lanjut, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Selanjutnya ada unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, aset adalah apa yang dimiliki sebuah perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan manfaat di masa depan. Contohnya, tanah, bangunan, properti, peralatan komputer, modal di bank, dan uang tunai yang ada di perusahaan. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan. Kewajiban ini diharapkan juga bisa menghasilkan dan memberikan manfaat ekonomi yang positif bagi perusahaan. Contohnya adalah pinjaman bank, bunga bank, pajak, utang antar perusahaan, utang gaji, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah nilai dari aset dikurangi biaya liabilitas. Contohnya adalah pembayaran dividen dan modal saham. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan termasuk ke dalam salah satu unsur-unsur dasar laporan keuangan. Pendapatan perusahaan bisa berupa hasil penjualan dari aktivitas bisnis yang menjual barang maupun jasa atau di luar aktivitas utama sebuah bisnis. Yang kelima, pengeluaran. Pengeluaran perusahaan bisa berupa pengeluaran operasional maupun administratif. Contohnya, biaya produksi barang, gaji, biaya utilitas, transportasi, promosi, beban sewa, biaya perbaikan dan pemeliharaan aset perusahaan, tagihan listrik, internet, dan telepon. Yang keenam ada keuntungan. Keuntungan jumlahnya bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya. Apabila nilai dari sebuah aset pada masa sekarang lebih tinggi dibandingkan ketika kamu membelinya dulu, maka nilai keuntungan adalah perbedaan antara nilai aset sekarang dan biaya pembelian aset. Yang ketujuh ada kerugian. Kerugian merupakan kebalikan dari keuntungan. Kerugian terjadi ketika nilai pembelian aset di masa lalu lebih besar daripada nilai aset di masa sekarang.
yang juga bisa menunjukkan penurunan nilai dari sebuah aset. Sementara itu, dari sisi lain, kerugian juga bisa berarti kelebihan nilai pengeluaran dibandingkan terhadap pendapatan yang diperoleh dalam rentan waktu tertentu. Materi selanjutnya tujuan umum laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, atau siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Karakteristik laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. 2. Dapat dipahami. Apabila pengguna laporan keuangan dapat mengerti semua informasi yang disajikan, maka informasi tersebut bisa dikatakan dapat dipahami dan dimengerti. 3. Dapat dibandingkan. Karakteristik ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Yang keempat, andal. Dapat diandalkan sebagai informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Andal juga berarti informasi disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi kebenarannya. Materi terakhir yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar ada 6. Yang pertama, asas aktural basic atau dasar akuntansi. Yang kedua, asas kesatuan usaha atau konsep entitas. Yang ketiga, asas going concern atau kelangsungan usaha. Yang keempat ada asas pembandingan pengeluaran beban dengan penghasilan. Yang kelima, asas harga perolehan. Yang terakhir adalah asas stabilitas nilai uang. Nah, sekian dari saya, semoga dapat mudah dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.